pagi, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Seperti biasa Kamis pagi saya hadir dalam program Gift Menyapa, dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyapa saudara semua yang sedang menyaksikan, baik ada di rumah, baik yang sedang ada di kantor, yang masuk kantor, dimanapun saudara berada. Saya percaya ketika saudara membuka hati untuk 10 menit ke depan, saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga akan menggerakkan kehidupan kita di masa-masa yang sampai saat ini belum menentu, tapi bersama Kristus pasti hidup kita tentu ada jaminan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kalau Kamis pagi ini hamba-Mu boleh kembali hadir dalam acara Gift Menyapa. Oleh karena itu, urapi berkati hamba-Mu agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini mampu terseberangkan ke telinga, ke hati setiap mereka yang mendengar dan melihat. Dan sampaikan Bapak dengan bahasa-Mu yang sederhana kepada masing-masing mereka. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa hamba-Mu, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur 91 ayat ke-14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ke-16. Saya memilih tema berbahagia hari ini karena saya percaya waktu saudara membukanya, membuka Alkitab saudara, membuka mungkin Alkitab saudara dalam keadaan berbahagia. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat 14-16 berkata demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16 yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, di Kamis pagi ini kita akan belajar dengan singkat bagaimana kita bisa berbahagia. Dari 3 ayat ini ada 2 cara yang pemazmur ingin ingatkan harus kita kerjakan, dan saudara akan mendapat poin, dapat reward dari apa yang sudah saudara akan kerjakan. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-14. Ayat ke-14 memberi pesan kepada saudara dan saya. Kalau kita mau berada dan kita menjadi orang Kristen yang berbahagia, maka dikatakan milikilah hati yang melekat dan mengenal Tuhan dengan benar. Hanya orang-orang yang punya hati melekat berarti menyatu dan kenal. Ya, saudara ingat, kalau tahu itu belum tentu kenal, tapi kalau kenal pasti tahu. Saya tahu Presiden Indonesia, tapi saya nggak kenal Presiden Indonesia. Betul? Saudara tahu saya, belum tentu saudara kenal saya. Dan ini menjadi pelajaran. Tetapi kepada Tuhan Yesus, saudara nggak boleh hanya tahu, tapi saudara harus mengenal. Bukan saja mengenal, terus erat dengannya. Nah, orang-orang yang mengenal, orang-orang yang erat dengan Tuhan, maka di ayat 14 dikatakan Tuhan akan meluputkan dia. Ya, meluputkan berarti dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Yang kedua dikatakan dia tidak saja meluputkan, tapi dia juga menjadi benteng bagi hidup saudara. Seperti benteng di Yerusalem yang ditembak oleh para lawan ketika perang dulu, dia tidak tembus dan orang di balik benteng itu tetap bersuka cita. Demikianlah Yesus menjadi benteng buat saudara, sehingga badannya tercabik-cabik, rusak, darahnya tertetes sampai habis, tetapi saudara bisa bersuka cita. Mengapa? Karena dia pasang badan buat saudara. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus saudara kerjakan sehingga hidup ini ketika situasinya juga sampai sekarang belum jelas, saudara tetap bisa berbahagia. Di ayat 15 dikatakan dengan jelas sekali, miliki waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, rangkuman dari ayat 15 meninggalkan pesan saudara dan saya harus punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Apa itu berkomunikasi? Ya, berdoa. Ya, kalau saudara mau lebih santai lagi karena Tuhan kita itu adalah Bapa kita, ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Punya waktu ngobrol, punya waktu berdoa, punya waktu memuji, punya waktu mengagungkan Dia, punya waktu bersyukur. Nah, orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, maka ayat 15 mengatakan Tuhan akan menjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Terserah Tuhan, dia mau jawab apa? Iya, tidak, atau nanti dulu, tetapi Tuhan pasti menjawab. Yang kedua, orang yang berkomunikasi dengan Tuhan, di ayat 15 dikatakan dia akan menyertaimu.
Bayangkan tadi di ayat 14 dikatakan dia Tuhan yang akan meluputkanmu, dia Tuhan yang akan membentengimu, lalu dia Tuhan yang akan menjawabmu, dan juga dikatakan di sini menyertai. Kemanapun kau pergi hari-hari ini, Tuhan akan menyertaimu. Dan yang lebih hebat lagi, di tengah situasi yang susah ini, dikatakan dia akan memuliakan. Ya, ketika orang lain susah, Tuhan akan mengangkat engkau di antara banyak orang susah. Dan orang akan memuliakan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Jadi hari ini kita belajar. Ada 5 kebahagiaan yang akan kita terima dari Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Nah, ketika 5 kebahagiaan itu hadir dalam hidup saudara, maka ini yang menarik. Dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, dengan panjang umur. Ya, panjang umur ini tidak bicara tentang usia badani. Karena usia badani itu tidak menjadi ukuran seseorang dewasa atau tidak. Seseorang menjadi dewasa rohani itu adalah pilihan. Ketika saudara memilih mau jadi dewasa, maka saudara bisa menjadi dewasa secara rohani. Ketika umurmu 70, 80 tapi masih aja tetap suka marah, musuhan, dengki, itu namanya belum dewasa. Umurnya tua tapi rohaninya anak-anak. Nah, kita mau rohani kita menjadi rohani yang tua, yang dewasa. Nah, perhatikan baik-baik, panjang umur jadi bukan bicara tentang tubuh. Umur kita berapa? Umur saudara dan saya secara rohani terhitung sejak kita bertobat. Nah, yang saya mau perhatikan di sini adalah ketika kita sudah bertobat dalam Tuhan, maka hari-hari kita menjadi hari-hari panjang umur. Kalau kita menyelesaikan di usia yang tidak tua, lalu saudara bilang, loh kok dia buktinya meninggal muda? Loh, Tuhan Yesus juga meninggalkan kita umur 33. Tetapi lihat dalam 3,5 tahun. Bukankah dia mengenyangkan semua orang yang mengikuti kehidupannya? Bahkan kita dikenyangkan oleh Kristus ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi itu harus tahu perbedaannya. Umur rohani saudara sampai saat ini ketika saudara bertobat, apakah kau sudah kenyang dengan Tuhan? Kalau belum, Kamis pagi ini kenyangkan lagi dengan firman Tuhan, dengan persekutuan, dengan memuji, dengan berdoa, dengan segala sesuatu yang firman Tuhan ajarkan. Dan yang terakhir dikatakan, dia akan menyatakan, akan memperlihatkan keselamatan. Saudara dan saya ketika sudah yakin diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka harusnya orang di sekitar hidup kita tahu bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Lewat cara apa? Tuhan akan memuliakan saudara. Tuhan akan mengangkat saudara sampai orang akan heran dan terbingung-bingung melihat kehidupan kita yang santai, yang tenang saja. Kenapa? Karena kita melekat, kita kenal Tuhan, kita punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga orang akan melihat hidup kita berbeda. Dan biarlah pagi ini, Kamis pagi yang indah ini, kalau kau menyaksikannya bersama keluargamu, lihat kiri kananmu dan bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Dan saya percaya, hari ini kita sungguh mendapat kekuatan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jika kita di dalam Alkitab tadi 91, Mazmur 91 ayat 14-15, mau melekat dan kenal dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, jika kita mau berkomunikasi dengan intensif dengan Tuhan Yesus, maka ada 7 janji yang luar biasa yang akan kita dapat. Yang pertama, dia meluputkan. Yang kedua, dia membentengi. Yang ketiga, dia menjawab. Yang keempat, dia menyertai. Yang kelima, dia akan memuliakan kau. Yang keenam, akan berikan kau panjang umur secara rohani. Dan yang keenam, Tuhan akan memperlihatkan keselamatanmu kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat menjalankan aktivitas. Percayalah, hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan mampu memenangkan pertandingan hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba mengucap syukur kalau kebenaran firman Tuhan sudah terseberang. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang telah mendengarnya, biarlah firman Tuhan tersimpan di hati mereka dan bekerja sebebas-bebasnya, sehingga hidup kami semua, baik hambamu, baik jemaat gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading ini yang sedang mendengar, semuanya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ini syukur dan doa hambamu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jika saudara sudah diberkati, mari sama-sama dengan saya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.